Halo guys, kali ini kita membahas tentang daun sambiloto bersama saya Dr. Jeffrey. Sistem imun merupakan kumpulan mekanisme dalam suatu makhluk hidup yang melindunginya terhadap infeksi dengan mengidentifikasi dan membunuh substansi patogen. Sel yang terlibat dalam sistem imun dalam tubuh adalah sel T yang dihasilkan oleh timus dan sel B yang dihasilkan di sumsum tulang belakang. Perkembangan dan aktivitas dari sel T dapat distimulasi dengan cara penambahan suatu imunomodulator. Salah satu tanaman obat yang mempunyai aktivitas sebagai imunomodulator adalah sambiloto atau Andrographis paniculata. Sambiloto memiliki senyawa aktif bernama andrografolid, di mana senyawa ini dapat berperan sebagai imunomodulator, khususnya imunostimulan yang mampu meningkatkan kerja sistem imun. Kandungan andrografolid di dalamnya mampu meningkatkan fungsi sistem pertahanan tubuh seperti sel darah putih untuk menyerang bakteri dan antigen lainnya, flavonoid sebagai antiinflamasi dan tanin sebagai anti diare. Tanaman sambiloto juga bisa menjadi imunosupresor yang dapat menurunkan respon kekebalan tubuh saat sistem kekebalan tubuh meningkat melebihi kondisi tubuh normal. Saat ini kita akan segera terhubung dengan narasumber kita, seorang pemerhati ilmu herbal yaitu Ibu Evelyn Mawinata. Halo, selamat pagi Ibu Evelyn. Selamat pagi Pak Dr. Jeffrey. Sekarang saya akan bertanya sedikit tentang sambiloto. Pertama, bagaimana pandangan Anda tentang sambiloto dalam penggunaan sehari-hari dan boleh ceritakan sedikit tentang tanaman ini? Ya, jadi sambiloto atau yang dikenal dengan nama Andrographis paniculata ini umumnya digunakan sebagai obat herbal untuk penyakit diabetes. Nama Mandarinnya ialah Chuan Xin Lian. Kalau secara aksara, tiga kata ini, Chuan berarti menembus, Xin artinya hati, dan Lian artinya lotus. Lotus yang menembus hati karena sifatnya sangat pahit. Maka tidak heran tanaman ini juga mendapat julukan King of Bitter. Tapi seperti yang Dr. Jeffrey sempat singgung, sambiloto juga memiliki khasiat sebagai imunomodulator atau merangsang imun. Oke, di era pandemi COVID ini, bagaimana tanaman sambiloto bisa membantu dalam pengobatan COVID-19? Awalnya karena mengikuti kelas herbal online, saya mendapat informasi yang pertama dimuat di Facebook. Jadi ada seorang dokter yang menulis dan membagikan pengalamannya tentang bagaimana sambiloto ampuh dalam mengatasi infeksi virus. Dan bagaimana setelahnya dia mengirimkan obat sambiloto ini kepada temannya sesama dokter spesialis patologi klinik yang waktu itu sudah di ruang isolasi, dititipkan ke perawat, dan lalu bagaimana temannya ini akhirnya sembuh. Lalu kemudian teman baik saya sendiri, papanya kena COVID. Dia lalu menghubungi saya karena dia panik. Sebab setelah 1 minggu minum obat dokter, papanya sekarang demam. Saya lalu berpikir dulu, saya tidak berani langsung sarankan sambiloto. Tapi setelah ambil keputusan, akhirnya saya tanyakan, apakah kira-kira bersedia minum? Jawabannya bersedia. Saya lalu mengirimkan sambiloto dengan madu dan ada suplemen yang lain. Nah, dalam 2 hari minum, itu demamnya langsung turun. Saat itu saya bertanya-tanya dalam hati, ini efek dari yang mana? Apakah madu? Karena waktu itu yang saya kasih madu manuka yang UMF 20. Itu setara dengan antibiotik. Ini antibiotik alami ya maksudnya ya. Ataukah suplemen yang satu lagi? Dan belakangan pertanyaan itu terjawab waktu saya hadir di seminar yang boleh-bolehnya mengundang dokter yang menulis tulisan tentang sambiloto tersebut. Jadi sedikit mengenai dokter ini, backgroundnya ialah S2 imunologi, bidangnya sekarang hematologi. Beliau adalah seorang dokter spesialis patologi klinik dan juga seorang dosen di Semarang. Beliau cerita tentang pengalaman, ada pasien COVID, dia sudah terapi plasma konvalesen. Masih sesak,
Lalu dikasih Sambiloto, akhirnya sembuh. Jadi Sambiloto ini mencegah perburukan ke gejala klinis yang lebih berat karena dia memotong replikasi virus. Beliau cerita lagi tentang pasien yang sudah di ICU, sudah pakai NGT atau selang untuk makan, sonde. Dikasih Sambiloto juga sembuh. Sudah banyak sekali yang sembuh dengan Sambiloto ini. Yang tidak sembuh paling hanya yang sudah sangat-sangat parah, seperti pasien di ICU yang sudah pakai ventilator, atau yang udah sepsis, atau komplikasi infeksi yang mengancam jiwa. Terima kasih untuk informasinya yang bermanfaat. Nah, sekarang boleh tahu bagaimana cara penggunaan Sambiloto untuk pencegahan maupun pengobatan COVID-19 jika sudah terkena. Jadi di dalam seminar, dosis pencegahan yang beliau sarankan ialah 2 kapsul sehari. Sebab ada pengalaman 1 kapsul sehari masih bisa kena. Sementara dosis terapi kalau sudah kena COVID itu 2 kapsul setiap 4 atau 5 jam. Kalau parah, 2 kapsul setiap 4 jam. Jadi karena kegunaan Sambiloto ini memotong replikasi virus, maka kalau sedang tidur bisa dipakaikan alarm, setiap 4 jam bisa bangun untuk minum. Lalu kalau kenanya ringan, bisa 2 kapsul setiap 5 jam. Dosis maksimalnya sehari ialah 12 kapsul. Ini setara dengan 6 gram Sambiloto. Informasi ini diperoleh dari sebuah jurnal. Baik sekali, boleh tahu cara konsumsi herbal Sambiloto ini? Misalnya, apakah sesudah atau sebelum makan? Mengenai cara konsumsi, Sambiloto bisa diminum 1 jam sebelum makan, atau jika ada MAH bisa 2 jam setelah makan. Dan jika ada obat dokter, bisa diberi jarak 1 jam. Oke, jadi apakah Sambiloto ada efek samping yang patut diperhatikan? Di seminar dijelaskan bahwa bagi orang yang hipoglikemia atau gula darahnya rendah, bisa jadi kelayangan karena Sambiloto ini efeknya menurunkan gula darah. Tapi kalau terjadi bisa diatasi dengan langsung minum madu atau teh yang manis. Lalu hati-hati juga bagi penderita diabetes yang sedang minum obat diabetes, harus dicek gula darahnya jangan sampai drop. Lalu efek samping yang kedua ialah jadi sering buang air kecil karena sifatnya yang diuretik. Selain itu Sambiloto juga menurunkan tekanan darah. Jadi bagi yang punya tekanan darah rendah bisa coba dulu minum 1 atau 2 kapsul sebelum tidur di malam hari. Lalu catatan herbal ini tidak untuk ibu hamil atau menyusui. Terima kasih Ibu Evelyn atas ilmu dan tunjuk ajarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa Ibu Evelyn. Terima kasih Dr. Jeffrey. Baik, barusan adalah Ibu Evelyn Mawinata yang memaparkan tentang tanaman obat Sambiloto. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih.